Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Masulili dari kelas C, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar hidrologi guna untuk memenuhi tugas hidrologi. Yang pertama, pengertian hidrologi. Hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehadiran dan gerakan air di alam yang meliputi permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Pada dasarnya, hidrologi bukan ilmu yang eksak sepenuhnya karena masih memerlukan interpelasi. Penelitian yang diamati adalah penelitian yang dibatasi oleh besar kecilnya peristiwa alam sampai kepada penelitian yang terbatas besarnya terhadap aspek-aspek tertentu. Data-data fundamental yang diperlukan adalah data-data hasil pengamatan dalam sebuah aspek presipitasi, limpasan, debit sungai, infiltrasi, perkolasi, evaporasi, dan sebagainya. Ketersediaan air di bumi. Jumlah air yang ada di muka bumi ini, di atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah sebanyak 1400 kali 1106 m kubik. Dari jumlah tersebut sebagian besar merupakan air laut. Data-data ketersediaan air. Yang pertama, data untuk pemetaan, data hidrolimotologi, data curah hujan harian, data debit aliran harian. Data hujan. Data hujan harian dikumpul dari stasiun-stasiun yang terdapat dalam SWS Serang dan sekitarnya. Menentukan lokasi stasiun yang ada di SWS Serang dan sekitarnya. Beberapa stasiun yang dianggap bisa mewakili curah hujan dan mempunyai data yang memenuhi syarat. Tidak banyak data yang rusak, yaitu A. Stasiun Gembongan dan Stasiun Herjorejo Kokap. Sedangkan stasiun yang tidak dapat digunakan karena minimnya data adalah yang pertama Stasiun Somo, kedua Stasiun Beji, dan yang ketiga Stasiun Wates. Yang kedua, siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan gerakan air laut atau lautan ke udara, kemudian jatuh ke permukaan hingga mengalir ke laut kembali. Siklus peristiwa tersebut sebenarnya tidaklah sederhana yang diperkirakan. Pertama, siklus itu dapat berubah daur pendek, yaitu hujan yang segera dapat mengalir kembali ke laut. Kedua, tidak ada keseragaman waktu yang diperlukan oleh suatu siklus. Selama musim kemarau, kelihatannya daur seolah-olah berhenti, sedangkan dalam musim hujan berjalan kembali. Ketiga, intensitas dan frekuensi siklus tergantung pada letak geografi dan keadaan iklim suatu lokasi. Siklus ini berjalan karena sinar matahari. Posisi matahari akan berubah setiap masa menurut meridiannya, meskipun sebenarnya posisi bumi yang berubah. Yang ketiga, berbagai bagian
siklus dapat menjadi sangat kompleks, sehingga dapat diamati bagian akhir saja terhadap suatu curah hujan di atas permukaan tanah yang kemudian mencair jalannya untuk kembali ke laut. Dengan demikian ada 4 macam proses dalam siklus hidrologi dan harus dipelajari oleh para ahli hidrologi dan para ahli bangun air, yaitu yang pertama presipitasi, yang kedua evaporasi, yang ketiga infiltrasi, dan yang keempat limpasan permukaan dan limpasan air tanah. Pada proses sirkulasi air, siklus hidrologi berhubungan antara aliran ke dalam dan aliran keluar suatu daerah untuk suatu periode tertentu, disebut neraca air. Secara umum terdapat hubungan keseimbangan sebagai berikut. P sama dengan D tambah E tambah G tambah M, di mana P presipitasi, D debit, E evaporasi, E penambahan air tanah, M penambahan kadar pelemban tanah. Jika periode perhitungan neraca air diambil 1 tahun dan daerah yang dipelajari itu luas, karena variasi meteorologi itu berulang dalam siklus 1 tahun, kadar kebasahan tanah itu juga berulang dalam siklus 1 tahun, maka harga M dalam persamaan 1:1 akan menjadi 0 dan persamaan menjadi P sama dengan D ditambah E ditambah G sama dengan 1:2. Jika semua air tanah itu telah keluar di permukaan di sebelah atas tempat pengukuran dan mengalir ke bawah, maka persamaan neraca air tahunan menjadi P sama dengan D tambah E (1:3). Jika perhitungan neraca air itu diadakan pada suatu daerah tertentu yang terbatas, maka aliran ke dalam dan aliran keluar dari D dan G kira-kira akan berbeda. Persaan 1:1 menjadi P sama dengan dalam kurung D2 dikurang D1 ditambah E ditambah dalam kurung G2 dikurang G1 ditambah HPA ditambah M. Di mana D1 air permukaan dari bagian hulu yang mengalir ke dalam daerah yang ditinjau. D2 air permukaan yang mengalir ke luar dari daerah yang ditinjau ke bagian hilir. G1 air tanah yang mengalir dari bagian hulu ke dalam daerah yang ditinjau. G2 air tanah yang mengalir keluar dari daerah yang ditinjau ke bagian hilir. H perubahan variasi muka air tanah rata-rata daerah yang ditinjau. PA laju menahan udara rata-rata di bagian lapisan variasi air tanah. Dalam persamaan ini P, D1, D2 dan H dapat diukur. G1 dan G2 dapat dihitung dengan menggunakan pengukuran variasi muka air tanah. M dan PA adalah hal-hal yang diperoleh dari profil tanah
pada titik-titik tertentu yang dipilih daerah pengaliran. Keterkaitan hidrologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Para teknis saat berkepentingan terhadap perencanaan dan eksploitasi bangunan air untuk mengendalikan penggunaan air, terutama yang mengatur aliran sungai, perbuatan waduk dan saluran irigasi. Meskipun demikian, mereka harus mengerti tentang penggunaan hidrologi dalam arti yang luas, karena banyak kasus-kasus hidrologi yang berasal dari matematika, fisika, statistika, meteorologi, oceanografi, geografi, geologi, geomorfologi, hidrologi, dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan itu. Data-data fundamental yang diperlukan adalah data-data hasil pengamatan dalam sebuah aspek presipitasi, limpasan, debit sungai, infiltrasi, perkolasi, evaporasi, dan lain sebagainya. Dengan data-data tersebut dan ditunjang oleh pengertian dalam ilmu-ilmu yang berbatas dengan hidrologi, dapat diberikan penyelesaian berbagai terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut perencanaan teknik bangunan air yang dihadapkan kepadanya. Sekian dari saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.